Halo guys, salam Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uday Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin tanggal 4 September 2023. Saya berada di Satreskrim Polres Lebak, tepatnya di bagian unit PPA, untuk melihat langsung pelaku dugaan pencabulan terhadap 6 santriwatinya. Nah, pelaku ini adalah guru ngaji yang menurut hasil BAP atau hasil penyelidikan ternyata pelaku ini juga adalah pimpinan pondok pesantren di kampung kita lihat dulu, di Kampung Mengpeng, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Gunung Kencana. Tapi santri yang netapnya nggak terlalu banyak, cuman santri kalongnya itu hingga puluhan santriwati ya. Dan dari hasil penyelidikan pula bahwa pelaku ini telah melakukan dugaan pencabulan terhadap 6 orang santriwatinya atau muridnya, yang dilakukan di beberapa tempat di sekitar ponpesnya. Dan hasil penyelidikan pula ada kemungkinan ya bertambah karena memang kasusnya masih dikembangkan pihak Satreskrim melalui unit PPA. Dan menurut Kanit PPA Ibda Sutrisno, bahwa pencabulan ini tidak dilakukan hanya sekali tapi beberapa kali, dan puncaknya para korban akhirnya melaporkan kasus dugaan pencabulan ini terhadap pihak Polsek Gunung Kencana beberapa hari lalu, dan akhirnya oleh pihak Polsek Gunung Kencana itu dilimpahkan ke Polres Lebak. Oke guys, untuk lebih jelas ceritanya, yuk kita saksikan videonya. Come on guys. Oke guys, sekarang saya berada di depan ruang tahanan Polres Lebak untuk melihat langsung pelaku dugaan pencabulan terhadap santriwati ya. Nah, beliau ini informasinya adalah guru ngaji, tapi nanti kita lihat langsung apakah memang benar-benar guru ngaji atau pimpinan pondok pesantren. Jadi kita lihat sekarang, kita akan menghubungi pihak penyidiknya untuk izin melihat langsung pelaku dugaan pencabulan. Guys, ini adalah pelaku dugaan pencabulan yang akan segera dibawa ke ruang penyidikan. Sejak beberapa hari lalu, guys. Kita lihat Satreskrim penyelidikan lebih lanjut, guys.
Selamat siang Pak. Ya, siang. Tolong diceritakan kronologis awal hingga akhirnya korban mau melapor ke Polsek dulu ya, sebelum pelimpahannya ke Polres Lebak. Silakan Pak. Jadi kejadian ini berawal dari hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023. Korban ini sedang merenung di pondok pesantren. Karena merenung ini, teman-teman korban ini datang menghampiri korban. Ditanyain lah kenapa. Setelah itu korban bercerita bahwa dia pernah dilakukan perbuatan cabul atau persetubuhan oleh saudara tersangka ini. Selanjutnya teman curhat dari korban ini menceritakan juga bahwa mereka juga pernah mengalami hal serupa dilakukan oleh tersangka. Akhirnya singkat cerita pada tanggal 24 Agustus 2023 korban ini cerita kepada kakak kandungnya bahwa dia mengeluh rasa sakit ketika mau buang air kecil. Ditanyain sama kakaknya, dia bercerita bahwa dia pernah dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul oleh tersangka. Sehingga akhirnya kakaknya melaporkan hal tersebut ke Polsek Gunung Kencana, dan dikarenakan Polsek Gunung Kencana tidak ada unit perlindungan perempuan dan anak, maka perkaranya ditarik ke Satreskrim Polres Lebak untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Nah kalau korbannya jumlahnya berapa Pak totalnya Pak? Untuk sampai saat ini yang sudah terdata 6 orang dari murid-muridnya yang di sana di tempat tersangka pesantren. Nah setiap melakukan pencabulan itu Pak, itu di mana Pak tempatnya Pak? Tempatnya di saung, di tempat sekitar pondok pesantren, di gubuk, tempat gubuknya dia di sana. Nah itu diancam, dirayu atau gimana Pak? Sampai si para korban mau? Jadi modusnya ini kan tersangka ini berpura-pura mengobati korban. Mengobati korban, ada yang sakit, ulu hati, flu, ataupun disuruh ngerik tersangka ini, dan setelah itu dilakukan persetubuhan atau cabul. Adapun tersangka ini ada beberapa korban memberikan uang, sejumlah uang, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Dan setiap kali setelah melakukan ini, tersangka bilang jangan bilang ke siapa-siapa, nanti ilmunya akan nggak manfaat. Seperti itu. Kalau rata-rata usia para korban berapa? Ada yang 15, 16, 17, dan ada yang saat ini sudah umur 21 tahun, tapi dia pernah mengalami kejadian perbuatan cabul itu ketika umur 12 tahun. Dan ada yang udah 19 tahun. Nah rata-rata perlakuan ke korban ini 1 kali, 2 kali atau sering Pak? Lebih dari 1 kali. Rata-ratanya? Rata-rata. Ada yang 2 kali, 4 kali, dan ada yang sampai 10 kali ada. Mungkinkah Pak bahwa korbannya lebih dari 6? Ya, kita belum bisa memastikan. Sampai saat ini saya sudah berkoordinasi dengan pihak Polsek Gunung Kencana untuk mendata, untuk menghimbau apabila ada santri atau mantan santrinya yang pernah dilakukan perbuatan cabul atau persetubuhan oleh si tersangka agar segera melaporkan ke Polres Lebak. Nah kalau untuk lokasi rumah guru ngaji dan ponpesnya itu di mana Pak? Di kampung apa, desa apa, kecamatan apa Pak? Di Kampung Mempeng, desa mana sih? Bojongkoneng ya, kecamatan Gunung Kencana. Nah kalau para korbannya ini santri yang netap atau memang santri kalongnya? Jadi ada yang santri kalong dan ada santri netap. Nah sampai dengan saat ini pengembangannya sudah sejauh mana Pak? Prosesnya sudah melakukan penyidikan. Nah, insya Allah untuk minggu ini kita sudah tahap satukan, berkasnya diserahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Rangkas Bitung. Nah untuk para korban sendiri apakah ada semacam sih kalau untuk bikin traumanya Pak, trauma healing? Ya, trauma healing kita sudah bekerja sama dengan UPD PPA untuk melakukan pemeriksaan psikologi klinis, dan kita juga sudah koordinasi dengan Peksos, pekerja sosial, dan dinas sosial untuk melakukan bentuk-bentuk pemulihan trauma dan memberikan bantuan
kemarin barusan ada dari pihak Kementerian Sosial juga melakukan peninjauan lokasi dari tempat korban tinggal. Nah, terus untuk pasal yang dikenakan Pak sama ancaman hukumannya? Pasal yang dipersangkakan adalah 81 ayat 3, contoh pasal 82 ayat 2, ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Dikarenakan ini si tersangka adalah guru ngaji, pengajar, dan pimpinan pondok pesantren yang ada di situ, maka ancaman hukumannya ditambah 1/3 dari ancaman pokok. Dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak juga? Iya, Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi undang-undang yang kita terapkan itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Oke, Pak Punten, dari hasil pemeriksaan apakah ada kelainan seksual atau gimana? Kita akan melakukan pemeriksaan nanti ke psikologi klinis dan psikiatri, nanti kita lihat kejiwaan dari si tersangka ini. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Tapi guys, setelah menjalani pemeriksaan di unit PPA Satreskrim Polres Lebak, yang bersangkutan atau pelaku dugaan pencabulan akan kembali dibawa ke pemeriksaan.